Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar tentang wawancara. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu wawancara? Angkat tangan. Belum. Wawancara itu dilakukan oleh siapa? Ada yang tahu? Benar. Terus apa lagi? Kalau narasumber kan ditanya, berarti yang nanya siapa? Benar, wawancara. Nah, supaya kalian lebih paham, ini buku ada video, kalian amati videonya, kalian pahami apa saja yang ada di dalam wawancara nanti ditanya lagi, oke? Jadi, gimana Bu? Kamu teh sudah ngerjain tugas wawancara tentang hemat energi belum? Belum nih Bu. Kenapa? Kamu teh masih belum ngerti cara melakukan wawancara? Ya, ajarin aku dong Bu. Ya, boleh aku. Saat melakukan wawancara, kita perlu memperhatikan sikap, perilaku, dan penampilan kita sebagai pewawancara, Bu. Oh, begitu Bu. Supaya wawancaranya lebih lancar ya. Betul, sikap yang baik akan membuat wawancara lebih komunikatif. Sikap wawancara yang baik itu kayak gimana Bu? Ibu jelasin ya Bu, supaya wawancara itu berjalan dengan baik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Baik sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Kita bahas dari sebelum wawancara dulu ya. Siap Bu. Sebelum melakukan wawancara, pertama-tama kita perlu menentukan tema dan narasumber wawancara. Setelah itu, kita dapat membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Terus, siapkan tuh daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema. Nah, caranya pakai gampang loh. Kamu bisa pakai kata tanya seperti apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dimana untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Apa untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan tempat atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara suatu peristiwa dapat terjadi. Dan yang terakhir, berapa? Ini untuk menanyakan banyak atau jumlah. Oke, aku paham. Nah, kalau sudah disusun sering-sering latihan ya Bu, supaya nanti kamu bisa bertanya dengan lancar dan nggak perlu sering-sering membaca daftar pertanyaan yang kamu buat. Aku akan rajin latihan dan datang tepat waktu saat wawancara. Benar ya, Seth? Kamu juga jangan lupa ya, menggunakan kata yang sopan serta bersopan kepada narasumber. Siap, laksanakan. Sekarang ibu akan menjelaskan cara melakukan wawancara. Nah, sebelum wawancara apa saja tadi yang harus dipersiapkan? Ya, terus penampilan, terus Perilaku. perilakunya harus apa? Sopan, terus ya sopan santun, terus nyiapin pertanyaan nggak? Nah, nyiapin pertanyaan tadi pakai apa saja? Tema. Ya tema-tema yang ditanyakan apa, kemudian pertanyaannya yang dibuat itu pakai apa, gimana. Nah ini kalian pernah dengar nggak adiksi mbak?
Tapi apa kabar? Atau kamu juga bisa nih menemukan kesibukan narasumber saat ini, Bu? Takut lagi yang wawancara juga kamu. Nah, kalau suasananya teh terasa kaku ataupun akrab, kamu bisa mengalihkan suasananya. Misalkan dengan menanyakan tentang kegemaran seniman. Wah, ide bagus, Bu. Setelah ini, bisa mulai mewawancarai narasumber sesuai dengan tema wawancara, kan? Betul. Saat narasumber teh sedang menjelaskan, kamu perlu menerapkan dengan sesama tanpa mengulang pembicaraan narasumber ya, Bu, supaya informasi yang kamu temukan tidak terputus. Oke, Bu. Nanti aku juga akan mencatat jawaban-jawaban yang penting. Betul. Nah, setelah melakukan wawancara, Nah, pas saat wawancara, apa yang pertama kita lakukan? Perkenalkan, terus kita minta izin nggak? Ibu saya mau wawancara, boleh atau tidak? Itu ngomong nggak? Ngomong. Nyampaikan nggak tujuannya atau apa? Menyampaikan, terus apa lagi? Kalau misal kita wawancara, boleh gitu berarti kata muka matanya itu ke depan atau kita bisa wawancara matanya ke depan atau kita keliling-keliling ke depan harus mata yang dia wawancara. Nah kalau misal kita bingung nanya apa yang dijawab jawabannya cuma iya tidak, itu bisa kita tanyakan apa kegemarannya untuk mengalihkan pembicaraan supaya ya narasumbernya itu senang diwawancara, dia nggak takut nih diwawancara. Kan kalian kalau diwawancara takut nggak? Takut nggak? Biasanya takut sama dia. Berani semua. Nanti kita praktek wawancara ya. Nah sekarang setelah wawancara, terima kasih pada narasumber atas kesabaran waktu dan juga informasi yang diberikan. Setelah itu teh, kamu mengucapkan diri atau pamit kepada narasumbernya. Terima kasih, Bu. Sekarang aku sudah lebih paham kalau setelah tentang wawancara apa yang dilakukan? Minta maaf, mencatat yang ditanyakan. Nah sekarang ibu ada contoh kegiatan wawancara. Nanti kalian praktik wawancara, kalian perhatikan ini ya. Cuman untuk kalian nanti temanya tentang pekerjaan. Nanti ibu spin bagi ke kalian baca. Ini ada contoh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nama saya Anko dan saya kelas 4 SD Tunas Bangsa Gunung Sahari. Saya mendapatkan tugas sekolah untuk melakukan wawancara tentang lingkungan. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Oh, boleh. Bolehkah saya tahu nama Ibu? Nama saya Ibu Hana. Kebetulan saya Ibu RT di lingkungan ini. Wah, kebetulan sekali. Saya bisa mewawancarai Ibu RT. Apa yang ingin kamu tanyakan, Nak? Pertama-tama, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah penting menjaga kebersihan lingkungan? Oh, penting sekali. Mengapa penting, Bu? Karena dengan menjaga kebersihan lingkungan, artinya kita menciptakan lingkungan yang sehat. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan, Bu?
ditambahin K. Nanti di sini emang kalian nulisnya nggak pakai K, tapi nanti bacanya pakai apakah ya? Itu mengerti? Tadi kalau kita udah bagus, udah lancar, udah keren. Sekarang kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara. Berapakah penghasilan ibu saat bekerja sehari? Kapan ibu mulai bekerja menjadi tukang ojek? Di manakah tempat ibu saat mencari penumpang? Oke, itu harus jawab Kak Sora, kan? Siapa yang menyuruh ibu bekerja sebagai tukang ojek? Mengapa ibu memilih menjadi tukang ojek? Karena apa mempermudah